Shalom semuanya. Saya mau ucapkan dulu selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semua di tempat ini. Kiranya berkat yang baru, anugerah yang baru, kasih karunia yang melimpah Tuhan curahkan bagi setiap kita. Saudara Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam saat ini sebelum saya ingin sampaikan mengenai pesan Tuhan, saya ingin sampaikan lebih dulu mengenai fokus gereja kita di tahun 2026 ini. Fokus kita tahun 2026 adalah menghasilkan buah, bearing fruit. Katakan sama-sama satu, dua, tiga, menghasilkan buah. Oke. Saudara, saya mau ajak kita lebih dulu melihat bagaimana perjalanan kita selama dari 2024, 2025. Tuhan memberikan kepada kita fokus masing-masing tahun. Tahun 2024 fokusnya adalah building kingdom culture, membangun budaya kerajaan Allah. Tahun 2025 yaitu yang baru saja kita lalui, fokusnya adalah be stronger, menjadi semakin lebih kuat. Dan fokus kita tahun ini 2026 yaitu adalah bearing fruit, menghasilkan buah. Saudara, ibarat sebuah pohon 2024, 2025 dan 2026 ini berbicara kira-kira begini, 2024 kita menanam benih, yaitu adalah budaya kerajaan Allah. Dan 2025 kita sedang menguatkan akar dan batang. Kita bahas tentang doktrin, kita bahas tentang yang namanya keuangan, bagaimana tentang hubungan dan lain sebagainya. Dan tahun 2026 ini maka setelah kita ditanam dan kita diperkuat kehidupan kita, maka Tuhan menghendaki setiap kita masing-masing menghasilkan buah. Amin. Nah, saudara mari kita lihat lebih dulu dari Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan ini tegas banget, yaitu adalah Tuhan Yesus memerintahkan setiap saudara dan saya sebagai murid Kristus. Untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah. Jadi saudara, itu menghasilkan buah adalah merupakan perintah Tuhan atas kehidupan kita. Dan di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8-nya, dikatakan demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, hal yang perlu kita ingat sama-sama adalah begini. Tuhan mau kita menghasilkan buah, kenapa? Karena ketika kita menghasilkan buah, maka kehidupan kita sedang mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, ketika kita menghasilkan buah, maka kita sedang menunjukkan kepada dunia, orang-orang di luar sana, bahwa kita bukan hanya jadi orang Kristen, tetapi kehidupan kita adalah murid-muridnya Kristus. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa ternyata di dalam kehidupan kekristenan yang Tuhan inginkan target akhir perjalanan kekristenan kita itu bukannya tertanam. Tertanam harus gak? Harus. Semua kita harus tertanam. Tertanam di gereja lokal, tertanam di dalam life group. Nah, semua kita harus tertanam. Tetapi juga bukan cuma sekedar bertumbuh. Ada orang berkata, saya sudah tertanam dan saya juga sudah bertumbuh loh. Kehidupan saya semakin kuat loh. Bagus, tetapi bertumbuh juga bukan target akhirnya. Karena yang Tuhan cari yaitu adalah buah, saudara. Di dalam kehidupan kita melihat di situ ada cerita tentang Tuhan Yesus menyampaikan sebuah ilustrasi. Ada seorang pengusaha kebun anggur, lalu dia datang ke tempat kebun anggurnya, lalu di situ ada pohon ara yang berdiri. Pohon aranya subur sih, tertanam kuat sih, bertumbuh sih, daunnya lebat sih. Tetapi ternyata di situ kita melihat si pengusaha kebun anggur yang mewakili Tuhan, itu dikatakan dia nggak cari akar, dia nggak cari batang, dia nggak cari daun, tetapi yang dicari oleh pengusaha itu adalah buah, katakan buah. Nah, di dalam Lukas pasal 13 ayat 16, di situ dikatakan lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Ada pohon ara, mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Wow, saudara,
Saya mau ajak kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu mencari buah. Saudara, ketika kita baca firman Tuhan ini, jangan takut saudara. Artinya begini, saya bukan sedang lagi nakut-nakutin bahwa tahun 2026 kalau kita nggak berbuah kita akan ditebang oleh Tuhan. Bukan itu. Tetapi pesan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita harus serius memperhatikan pesan Tuhan. Untuk tahun 2026, jangan main-main dengan kekristenan kita. Kita harus tertanam. Sebab kalau nggak tertanam bagaimana bisa bertumbuh, betul nggak Bapak Ibu? Dan kita harus bertumbuh, sebab kalau kita nggak bertumbuh bagaimana bisa berbuah? Dan kita harus ingat pesan Tuhan bahwa tahun 2026 untuk kita menghasilkan buah, biar kita boleh tangkap sungguh-sungguh dan kita boleh jadikan sebagai pokok doa kita. Tuhan, tolong saya, biar di tahun 2026 ini saya menghasilkan buah. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sepanjang tahun ini kita akan berbicara banyak hal tentang buah di dalam kehidupan kita. Tetapi salah satu buah yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita yang dihasilkan dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yaitu adalah kehidupan doa. Ini buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Kehidupan doa adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Sebab ketika seseorang memiliki hubungan dengan Tuhan, kehidupannya akan berkomunikasi dengan Tuhan. Betul enggak? Kalau kita punya hubungan dengan orang lain, pasti kita akan berkomunikasi. Dan yang kedua adalah ketika seseorang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka dia akan menyediakan waktu. Untuk apa? Untuk berdoa. Saudara, jadi doa merupakan buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini ada orang-orang Kristen yang gak doa sama sekali loh. Mereka datang ke gereja, tapi mereka gak punya kehidupan doa. Ada juga mereka yang punya kehidupan doa, tetapi gak ngalamin apa-apa. Sepertinya gak ada kuasa yang bekerja, yang dinyatakan oleh Tuhan melalui doanya. Hari ini, khusus minggu ini, kita akan berbicara mengenai ini. Doa yang berkuasa. Katakan sama-sama doa yang berkuasa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat firman-Nya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan bilang begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kayak kurang yakin ya. Kayak kita baca sama-sama dengan suara yang kuat, boleh ya? Boleh? Bilang kiri kanannya, boleh dong. Oke, kita baca 1, 2, 3. Amin. Saudara, jadi firman Tuhan ini bilang bahwa ternyata di dalam sebuah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang percaya, ada kuasa yang sangat besar. Namun terkadang ada orang-orang Kristen yang punya pemahamannya beda. Mereka merasa begini, ngapain sih doa? Cuman buang-buang waktu aja. Lebih baik cepat pergi dari rumah, cari chain lah. Ya gak sih? Udahlah doa ngapain? Doa emang bisa menghasilkan uang? Saudara, ada orang-orang gak berdoa. Atau juga berdoa tapi asal-asalan sembarangan. Karena mereka berpikir, ih males lah. Disiplin rohani yaitu berdoa itu nggak ada gunanya, moyung. Ya, moyung nggak ada gunanya. Saudara, enggak begitu. Karena firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tentunya kuasa di sini di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita. Bahkan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan di tahun 2026 ini? Gembala sidang kita Bapak Pendeta Niko menyampaikan bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Di mana pergilah dan jadikanlah segala bangsa murid. Untuk setiap kita bersama-sama menjangkau jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pak, memang tahun-tahun yang kemarin enggak. Oh iya, memang tahun-tahun ke depan enggak. Oh iya, tetapi kok tahun 2026 ini tahun amanat agung. Artinya tahun 2026 ini kita harus lebih serius lagi untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Untuk kita dapat mampu
di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan, maka kita perlu kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Ia melalui doa. Maka itu saudara, doa itu sangat penting. Doa itu adalah hal yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Karena di dalam doa ada kuasa yang bekerja. Saudara, banyak contoh di dalam Alkitab. Di Alkitab saudara, di mana orang-orang yang berdoa, Elia berdoa 3,5 tahun tidak turun hujan. Hizkia dia berdoa, dia disembuhkan dari sakit penyakit. Jemaat mula-mula dia berdoa. Saudara, ketika jemaat mula-mula berdoa apa yang terjadi? Firman Tuhan menceritakan bahwa yang terjadi Petrus dibebaskan dari penjara. Saudara, saya mau sampaikan begini. Bukan hanya jemaat daripada gereja mula-mula aja loh. Ketika mereka berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan. Tidak, tetapi jemaat gereja House of Prayer ketika dia berdoa, juga kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Iya. Saudara mau dengar kesaksiannya? Oke, saya undang untuk Saudara Kalvari dan Ibu Lili boleh maju ke depan. Kita akan dengar kesaksian daripada mereka. Oke, bisa bantu mic-nya. Ya, tepuk tangan dulu bagi nama Tuhan. Dahsyat saudara ya. Oke, saya persilahkan boleh maju ke depan. Kalvari dari Next Gen, saat ini dia baru di jenjang SMA dan Ibu Lili tentunya enggak lagi SMA ya. Pasti kita percaya itu ya. Oke, saya berikan Kalvari lebih dulu, silakan ambil tempatnya di sebelah berjebelah. Nanti setelah Kalvari sampaikan kesaksian, Ibu Lili boleh langsung sambut. Silakan Kalvari. Shalom semuanya, untuk saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ada kesaksian. Ini mungkin kalau diceritakan tentang kesaksian, tentang kebaikan Tuhan itu nggak akan cukup 1-2 jam gitu loh. Oke, saya ambil singkatnya aja. Tahun 2021 itu saya mengalami keterpurukan. Saya benar-benar berada di titik nol, di titik yang paling terendah. Karena saya benar yang Pak David bilang, kita jauh dari Tuhan, nggak berdoa, nggak baca Alkitab. Ya memang begitu hidup kita jadi nggak keruan. Akhirnya saya sempat hopeless, saya sempat mau bunuh diri, saya mau lakukan itu, tapi saya punya anak. Saya single parent, kalau saya melakukan bundir, anak saya sama siapa nanti ya? Satu-satunya jalan penolong kita yang selalu menerima kita apa adanya itu Tuhan Yesus. Saya terlibat hutang banyak sekali. Sampai saya benar-benar buntu pada saat itu, buntu. Saya pikir gini, wah saya nggak bisa hidup saya dengan seenaknya aja. Saya jadi Kristen KTP, nggak pernah ke gereja waktu itu. Nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab. Saya mulai komitmen dengan diri saya. Saya berdoa, saat orang-orang lain tertidur, saya udah bangun, saya berdoa. Tuhan ampuni atas segala dosa-dosa saya Tuhan. Tolong pulihkan kehidupan saya Tuhan. Tolong saya minta ampun. Memang gak dijawab pada hari itu juga. Tapi selanjutnya itu saya melihat ternyata doa itu kuasanya benar-benar nyata ya. Sedikit demi sedikit saya seperti kayak gini loh. Pintu yang tadi tertutup itu udah terbuka gitu loh, terbuka. Jadi saya kayaknya hilang rasa tuh kekhawatiran saya gitu loh. Yang tadinya saya benar-benar gak punya harapan, gak punya gimana deh. Akhirnya saya kayaknya mengalami benar-benar pemulihan Tuhan gitu loh. Tiba-tiba dengan cara Tuhan saya dikasih usaha. Saya gak melihat usahanya itu kecil atau besar. Tapi saya percaya ketika Tuhan turut campur tangan, usaha saya sangat diberkati sama Tuhan. Yang bikin saya kaget itu tanpa saya sadari, hutang-hutang saya yang hampir ngejilat leher saya itu, dari 100% mungkin 85% terlunaskan. Itu Tuhan luar biasa banget. Ketika saya bangun, saya ngucap syukur, terima kasih Tuhan saya udah dikasih nafas yang baru, kehidupan yang baru dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tolong pimpin saya, berkati saya Tuhan, minta turut campur tangan Tuhan dalam segala hal. Puji Tuhan, usaha saya sangat diberkati, semakin banyak pembelinya, semakin banyak pelanggannya, semakin banyak pemesannya. Dari penjuru mana Tuhan tuh datangkan pembeli-pembeli yang baik untuk saya. Saya bukan bangga dengan pinteran saya atau keinian saya ya. Tapi saya bangga tuh dengan kuasa Tuhan yang begitu nyata. Jadi untuk saudara-saudara semuanya, bila kita lagi dalam keadaan proses, bertahanlah. Dan tetap mengucap syukur, saya yakin Tuhan buka jalan.
Oke, sekian, terima kasih. Shalom Om Tante semuanya. Oke, jadi saya di sini mau sharing bagaimana Tuhan tuh menolong saya. Jadi sewaktu saya SMP, itu di waktu baru masuk sekolah ya. Dari habis COVID itu, jadi baru mulai masuk sekolah. Saya punya HP, tapi HP saya tuh saya rusak, saya jatuh HP saya. Jadi saya tuh butuh banget HP itu. Tapi ketika saya butuh HP itu rusak karena jatuh. Nah, karena itu baru peralihan dari COVID itu, jadi tugas saya sekitar 70% itu ada di HP saya semua. Dan saya butuh HP itu kan untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Tapi di saat HP saya rusak itu, saya bersyukur, oh ya udah saya masih bisa pakai HP mama saya bisa pakai HP mungkin koko saya. Di situ juga saya tidak minta orang tua saya untuk membelikan HP lagi, tapi ya udah saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan yang tahu segala pergumulan saya, jadi Tuhan yang bisa bantu. Tapi beberapa waktu selanjutnya, sekitar seminggu atau 2 minggu, Tuhan tuh menolong saya dari salah satu dari keluarga saya, dia membantu untuk membelikan saya HP, untuk mengerjakan tugas sekolah. Mungkin untuk orang-orang dewasa, HP itu nggak seberapa penting ya. Tapi saya percaya orang mampu sekalipun, kalau hatinya bukan Tuhan yang menggerakkan, dia tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Mungkin sekian sharing saya. Terima kasih. Saudara, memang kalau kesaksian di depan itu grogi banget ya. Jadi kalau ngomong jadinya memang, ya saya bisa ngerti lah ya. Jadi oke, tetapi saudara nangkap isinya? Oke, saudara, saya mau sampaikan hal ini. Tuhan tidak menunggu doa yang sempurna dari orang yang sempurna. Tapi Tuhan menunggu kita untuk berdoa. Terkadang kita ketika mau berdoa, udahlah saya kayaknya mana iya ya. Nanti aja lah, Tuhan gak bakal denger saya. Aduh saya gak bisa doa. Enggak, Tuhan gak nunggu doa yang sempurna dari kita. Tuhan juga gak nunggu doa dari orang yang sempurna. Tapi Tuhan menunggu saudara untuk berdoa. Bilang kiri kanannya, Tuhan nunggu kamu loh untuk berdoa. Saudara, mari kita lihat firman-Nya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Tadi kita sudah baca ayat firman Tuhan ini. Tetapi saya mau angkat highlight kalimat yang di depannya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Highlightnya adalah doa orang yang benar. Pertanyaannya adalah begini. Siapa orang benar yang doanya berkuasa? Kadang kan kita bertanya gitu ya. Atau kita sendiri berkata kepada diri, doa yang berkuasa mah, doa orang benar itu si Anu. Oh si Anu. Saudara, dah. Tetapi doa orang benar yang doanya berkuasa itu adalah, katakan sama-sama. Bilang sama kiri kanannya, itu saya. Kayaknya masih kurang yakin kan, udah gini aja masih kurang yakin kan. Emang doa gue berkuasa. Maka itu ada banyak orang titip doa kan. Titip doa dong. Ya titip doa. Sama Pak Santo lah, sama live leader. Titip doa ya, titip doa. Kayak gitu, kenapa? Karena kalau doa saya mah kayaknya gak berkuasa. Kayak gitu, enggak. Doa saudara berkuasa, kenapa? Karena saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus melalui penebusannya di kayu salib. Masih kurang yakin. Oke, kita baca firman-Nya. Oke, yuk baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Hmm. 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 Jadi firman Tuhan bilang kayak gitu tuh. Siapa? Kita sudah dibenarkan. Melalui siapa? Kita dibenarkan melalui pengorbanan penebusan Yesus di atas kayu salib. Jadi saudara, kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah karena saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka ketika saudara berdoa, doa saudara berkuasa. Katakan, doa saya berkuasa. Masih kurang mantap kelihatannya. Sekali lagi ya, ngomong sambil tepuk dada, jangan sampai ketoh gitu ya. 1, 2, 3. Doa saya. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan lebih dulu.
Namun saudara, iblis itu selalu berusaha menghentikan saudara berdoa. Dan itulah strategi iblis. Dia tidak bisa menghentikan Tuhan bekerja. Dia nggak mampu. Tetapi dia mampu menghentikan saudara dan saya untuk berhenti berdoa. Betul gak saudara? Jadi supaya saudara dan saya tidak mengalami kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Caranya adalah dia berusaha menggunakan sebuah strategi membuat saudara berhenti berdoa. Sebab ketika saudara berhenti berdoa, maka saudara seperti tutup keran air. Walaupun di toren saudara, tahu toren ya? Tempat penampungan air di rumah saudara itu penuh. Tetapi kalau kerannya saudara tutup, setetes pun gak ngalir. Jadi seberapa besar pun kuasa Tuhan yang ada disediakan buat kita. Tapi kalau kita berhenti berdoa, kita sama saja seperti tutup keran air. Gak ada kuasa, maka itu kita harus terus berdoa. Nah caranya iblis bagaimana dia strateginya membuat saudara saya berhenti berdoa. Caranya adalah dia menaburkan yang namanya benih keraguan. Rasa tidak layak. Apa iya ya Tuhan dengar doa saya? Kayaknya doa saya mah gak ngefek. Kayak gitu. Doa saya mah gak bakal didengar Tuhan. Udahlah, nanti ajalah saya doanya kalau saya udah jadi orang bener. Kalau sekarang masih belum bener. Jadi kayaknya gak perlu doa sekarang, percuma. Nanti aja, itu tipuan iblis saudara. Karena saudara, yang Tuhan mau untuk kita sungguh-sungguh memahami adalah begini. Untuk menghancurkan kehidupan saudara dan saya, iblis cukup menghentikan doa saudara. Itu yang mengerikan. Ada banyak orang Kristen tidak menyadari pentingnya doa. Mereka merasa doa itu enggak terlalu penting. Tahu sih kita perlu doa, tetapi doa mah enggak ngepek apa-apa. Enggak saudara. Iblis berusaha menghentikan saudara dan saya berhenti berdoa. Karena hanya dengan cara itu saja, bang, iblis akan dapat menghancurkan kehidupan kita. Hari ini kita percaya kalau dengan cara iblis menghentikan kita berdoa itu sanggup untuk menghancurkan kehidupan kita. Maka sebaliknya ketika kita mulai berdoa, maka kuasa Tuhan akan mulai bekerja dalam kehidupan kita. Pemulihan Tuhan akan mulai bekerja dalam kehidupan kita. Ada amin? Kita akan tutup ini saudara. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Bagian B dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, biarlah firman Tuhan ini juga kita ingat. Bahwa kalau kita berhenti berdoa, kita gak ngalamin apa-apa saudara. Kita gak ngalamin kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita ketika kita mulai berdoa. Dan ketika kita terus berdoa. Saya berharap bawa pulang ayat firman Tuhan ini yang sangat singkat. Katakan sama-sama. Kayaknya kaget ya disuruh baca ya. Oke, kita baca sekali lagi suara yang kuat. 1, 2, 3. Oke, saudara saya sudah selesai menyampaikan pesan firman Tuhan hari ini.